dari Mbak Dwi Wijayanti. Jadi kalau manajer puncak itu lebih banyak menggunakan otak, sedangkan manajer lini perannya lebih banyak berhubungan dengan fisik, gerak, terjun langsung ke lapangan. Mbak Dwi Jayanti. Sebenarnya semuanya pakai otak sih Mbak. Kalau nggak pakai otak juga kemudian pasti tidak akan baik. Tapi benar ada kesimpulan di sini bahwa manajer puncak atau yang makin tinggi level manajerialnya itu lebih banyak bersifat kegiatan administratif, bikin perencanaan, bikin bagaimana caranya mencapai tujuan, kemudian bersifat strategik kadang kata-katanya ya. Sehingga kemudian kalau berbeda dengan semakin ke bawah itu lebih operatif, berhubungan dengan orang per orang. Oke. Kemudian baik. Ari Widya nggak bisa masuk di mata kuliah, jadi internetnya lemot. Sik Mas, gimana caranya ya? Bisakah bergabung dengan laptopnya temannya Mas Priyanto ya? Wah, tapi kalau internetnya lemot itu solusinya ya memperbaiki koneksi internet ya Mas. Oke, Mbak Ulmi. Dalam melaksanakannya seorang manajer akan apabila di dalam melaksanakan fungsi memimpin, seorang manajer disukai oleh karyawannya apabila ini bertanya ya, maksudnya Mbak Ulmi ya. Oke. Dia akan seorang pemimpin akan disukai oleh bawahannya apabila dia buka halaman 1.20 Mbak Umi. Apabila dia bisa menyediakan pekerjaan yang menarik, dia bisa menyediakan kesejahteraan yang memadai. Ini tak tulisin ya, halaman 1.20 sesuai dengan pertanyaan dari Mbak Umi. Seorang manajer akan disukai oleh karyawannya apabila dia bisa menyediakan pekerjaan yang menarik, dia bisa menyediakan kesejahteraan yang memadai, keamanan dalam bekerja, menyediakan penghayatan terhadap pekerjaan yang dilakukan, kemudian menyediakan dan juga simpati, kemudian setia terhadap bawahannya dan juga selalu disiplin dalam bekerja. Nah, ada penjelasan di situ. Kembali ke materi kita yang ada di sini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang lain silakan dituliskan di chat box. Nah, kalau kemudian kita bagi level manajerial kita iriskan antara level manajemen yaitu top managers, middle managers dan juga first line managers dengan aktivitas manajerial, masih ingat ya, planning, organizing, leading dan juga controlling, maka kita akan temukan irisannya adalah seperti yang kita lihat di dalam PowerPoint yang kita hadapi di halaman Wisik ini. Jadi aktivitas seperti yang tadi dijelaskan, karena yang manajer level atas itu banyak yang pakai otak, tadi ada yang menjelaskan begitu. Maksudnya adalah dia memiliki pekerjaan yang terkait dengan administrasi, terkait dengan strategik, maka kebanyakan waktu dari mereka banyak digunakan untuk aktivitas planning. Kemudian middle managers dalam aktivitas planning, middle managers kalau dibandingin sama top managers dia aktivitas planningnya akan lebih sedikit. Di situ ada irisan yang gambarnya oranye, yang warnanya oranye. First line manager, orang yang mengerjakan pekerjaan harian, biasanya planningnya akan sedikit saja. Tapi si first line manager ini memiliki pekerjaan yang banyak, memiliki kewenangan yang banyak untuk berada di lapangan. Sehingga aktivitas leadingnya mereka, memimpin karyawannya mereka, karyawan-karyawan yang tidak masuk di tataran manajerial akan lebih banyak. Kalau kita lihat di situ warnanya ungu tua ya, bahwa first line manager itu banyak aktivitasnya untuk memimpin atau leading di situ. Bagaimana dengan organizing? Kalau organizing di sini kalau dibandingkan antara top managers, middle managers dan juga first line manager, kita menemukan bahwa aktivitas mengorganisasi, membagi kewenangan, masih ingat ya arti dari aktivitas organisasi, yang paling banyak adalah top managers.
Kemudian lebih sedikit lagi adalah middle managers yang